saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan karunia dan nikmat yang sangat besar. Tanpa izin dari Allah, tak mungkin kita bisa hadir dan bermuajah di tempat ini. Tak lupa pula sholawat beriringan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, seorang muslim harus memiliki akhlak kenabian, yaitu akhlakul karimah. Salah satu dari sekian banyak akhlakul karimah adalah sabar, karena sabar adalah ciri orang mukmin. Sabar merupakan kekuatan dan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Di samping itu, sabar adalah suatu kekuatan yang mampu menghalangi seseorang dalam melakukan kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, "Sabar adalah cahaya." Artinya bahwa sabar itu merupakan hidayah yang datang dari Allah, yakni sebuah penenang yang membimbing seseorang untuk dapat menerima Tuhan dan Rasul-Nya, serta mengetahui maupun mengamalkan ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, dan menjalani semua larangannya. Oleh karena itu, seseorang yang tetap tegak bertahan sehingga dapat menundukkan dorongan hawa nafsu secara terus-menerus, maka ia termasuk orang yang sabar. Untuk mengukur sejauh mana kadar keimanan dan kesabaran seseorang, maka Allah menimpahkan satu ujian. Hanya saja ujian itu ada yang ringan dan ada pula yang berat. Ujian atau cobaan itu ada kalanya berupa kenikmatan, misalnya harta, benda, jabatan, dan sebagainya. Ada pula dalam bentuk yang tidak menyenangkan, seperti musibah dan penderitaan. Terhadap ujian itu, baik yang mengandung kenikmatan ataupun dosa, maka sifat sabar adalah suatu yang dapat menjadikan penawar. Sabar akan memancarkan sinar yang memelihara seseorang sehingga ia tidak jatuh kepada kekufuran. Karena itulah, sebagai seorang muslim, kita wajib meneguhkan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah. Marilah kita semua hadapi semua itu dengan tenang dan sabar. Dalam masalah ini, mengingat Allah sangat penting. Menyadari bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Rahman akan dapat menunjukkan kita sabar di dalamnya. Maka, kita tanamkan suatu keyakinan bahwa Allah memberikan ujian kepada kita dan Allah juga yang memberikan rahmat. Orang yang mampu bersabar dalam menghadapi ujian atau cobaan, maka derajat kemuliaannya akan ditinggikan oleh Allah. Sabar yang dimaksud ialah bertahan pada iman dan tidak mengeluh dalam merasakan cobaan yang tidak menyenangkan. Nah, dari situ kita tahu bahwa dalam menghadapi banyak cobaan, misalnya di kita apabila keluarga kita ditimpa oleh musibah yang tidak terduga-duga, maka kita harus bersabar dan yakin bahwa kita itu pasti ada balasannya. Maka apa kita bersabar dalam menghadapi ujian? Insya Allah ujian kita akan dinaikkan. Nah, sabar itu bisa saja dari kenikmatan, dari contohnya kayak gimana, misalnya dari sebuah jabatan. Misalnya kita sudah berada di jabatan yang sangat tinggi, tapi ada kalanya mengalami kesulitan dalam jabatan itu. Misalnya kerja kita menumpuk atau banyaknya pikiran
yang ingin melakukan karena derajat kita sudah tinggi. Ibaratkan kita sudah banyak, kita sudah menjadi direktur misalkannya. Nah, pasti ada kalanya usahanya itu ada. Memang kita mendapatkan kenikmatan, yaitu kita memiliki jabatan tinggi dan lainnya. Tapi di balik itu pasti ada hal yang harus kita salahkan. Nah, dari situ kita jangan berputus asa. Kita harus mengingat Allah bahwa ini adalah cobaan. Kita harus bersabar dan bertawakal kepada Allah, yang dimana kita yakin bahwa setelah ini akan ada balasannya yang lebih tinggi lagi. Pasti di balik adanya suatu masalah ada hidayah. Yang mana tadi saya katakan bahwasanya orang yang bersabar akan dinaikkan derajatnya di mata Allah. Maka kita sebagai muslim juga harus banyak-banyak bersabar dalam menghadapi segala ujiannya dan tidak boleh menyerah dalam hal apapun. Demikian kultum singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga kultum ini ada hidayahnya bagi saya sendiri dan bagi yang lainnya. Saya akhiri kultum saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.